28. Bab ke-29. Bab 28-29. Bencana yang tak terduga. Ayah, mobil saya hancur. Ini mobil Z4 saya. Zhang Ji berkata dengan suara rendah. Apa? Siapa yang menghancurkannya? Suara di telepon tiba-tiba meninggi. Saya tidak tahu. Dia hanya bos sebuah perusahaan keuangan kecil, kata Zhang Ji. Mendengar bahwa itu adalah bos dari sebuah perusahaan keuangan kecil, Zhang Xiang menghela nafas lega. Oke, saya mengerti. Saya belum menyelesaikan bisnis saya. Biarkan saja mereka membayar mobilnya. Ayah, itu. Apalagi? Berhentilah mengulur-ulur waktu dan katakan saja. Zhang Ji menelan ludah dan mengertakkan gigi. Ayah, aku juga menghancurkan mobilnya. Itu adalah mobil sport Pagani, tapi tidak terlihat mahal. Mobil apa? Panjang, Pagani. Apa-apaan ini? Raungan keras terdengar dari telepon. Zhang Ji menjauhkan telepon dari telinganya, tidak berani menahan raungan marah Zhang Xiang. Mobil sport Pagani. Kamu menghancurkannya. Mobil itu pasti bernilai beberapa juta, kan? Apakah kamu ditendang di kepala oleh keledai? Ayah, mobil itu, Liu Jian bilang harganya 25 juta. Suara batu keras terdengar dari telepon. Anda bahkan membuat Tuan Liu khawatir. Ayah, itu bukan masalah besar. Mobil kami dihancurkan lebih dulu. Jadi kami benar. Adapun pemilik mobil itu, dia adalah bos sebuah perusahaan keuangan kecil. Mungkin dia punya uang di rumah dan membelinya untuk pamer. Saya kira tidak akan terjadi apa-apa jika kita menakut-nakutinya. Ada keheningan di telepon untuk waktu yang lama. Zhang Ji menunggu dengan gugup. Beberapa saat kemudian. Apakah Anda masih di Financial Street? Ya, saya masih di sini. Liu Jian tidak memberi saya wajah dan mengatakan bahwa jika Anda tidak datang untuk menyelesaikannya, saya tidak bisa pergi malam ini. Tunggu aku. Setelah mengatakan itu, telepon ditutup. Zhang Ji menghela nafas panjang. Senyum puas kembali ke wajahnya. Dia berbalik dan menatap Liu Jian dengan jijik. Tunggu. Ayahku akan segera datang. Oke, aku akan menunggu. Liu Jian mencibir. Orang-orang di sekitar menyaksikan kegembiraan itu dengan penuh minat. Untuk hal semacam ini, makan melon adalah yang paling menyenangkan. Setengah jam kemudian, sebuah Mercedes-Benz S350 melaju ke Financial Street dan perlahan-lahan berhenti di luar Garden in the Garden. Kemudian, seorang pria parubaya yang kaya datang ke kerumunan. Ayah! Zhang Ji berteriak. Orang yang datang itu adalah Zhang Xiang, manajer umum Pingtai Financial Company. Dia berkulit putih dan gemuk, dengan bentuk tubuh bulat dan wajah berminyak. Dia mengabaikan Zhang Ji dan berjalan langsung ke Liu Jian dan berkata sambil tersenyum. Bos Liu, lihat apa yang telah terjadi. Kita semua adalah teman, katakan padaku bagaimana kita harus menghadapinya. Liu Jian masih tidak memiliki senyum di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan menghubungi pemilik mobil untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Tuan Liu. Zhang Xiang menatapnya dengan bingung. Mobil ini bukan milikmu, kan? Tidak. Liu Jian berkata dengan ringan. Saya mendengar dari anak saya bahwa pemilik mobil ini adalah bos dari sebuah perusahaan keuangan kecil. Mengapa Anda tidak menghubunginya dan kita bisa mendiskusikan kompensasi? Selain itu, mobil saya juga hancur. Liu Jian tampak terkejut. Tuan Zhang, siapa yang memberitahu Anda bahwa pemilik mobil ini adalah bos kecil? Zhang Xiang berkata. Anak saya bertanya tentang hal itu, bukan? Liu Jian mengangguk dan mengeluarkan cek. Oke. Jika Anda mengatakan ya, maka ya. Akulah yang menghancurkan mobil anakmu. Jadi tentu saja aku harus membayar ganti rugi.
Ini 500.000 yuan. Apakah itu cukup untuk mengganti rugi mobilmu? Apa maksudmu? Zhang Xiang bertanya dengan muram. Kompensasi untuk mobil Anda, kata Liu Jian sambil memegang cek. Zhang Xiang tertegun. Begitu pula Zhang Ji di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Liu Jian menghancurkan mobilnya. Lalu mengapa putranya menghancurkan mobil orang lain? Zhang Ji, menurutmu apa yang sedang terjadi? Zhang Xiang menoleh dan menatap Zhang Ji dengan ekspresi tidak senang. Zhang Ji dengan cepat berkata, Ayah, bos dari perusahaan keuangan kecil itu mengatakan bahwa saya menempati tempat parkirnya. Jadi dia menelepon manajemen properti untuk menghancurkan mobil saya. Bagaimana saya bisa kalah? Jadi saya meminta Xiaoshan dan yang lainnya untuk menghancurkan mobil bos. Itu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Ji, Zhang Xiang merasa sedikit kewalahan. Bukankah dia tahu orang seperti apa putranya? Awalnya, dia diundang untuk menghadiri pesta koktail hari ini agar dia bisa mendapatkan beberapa teman di industri keuangan sehingga dia bisa mengambil alih perusahaan di masa depan. Tapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sekarang ada banyak orang yang mengelilingi saya, yang sedikit memengaruhi citra saya. Zhang Xiang merasa marah, dan dia minum sedikit anggur. Dia tidak ingin berdiri di sini bersama Liu Jian, jadi dia berkata langsung. Liu tua, katakan saja padaku bagaimana menyelesaikan masalah ini hari ini. Saya harus menghubungi pemilik mobil dan melihat bagaimana dia ingin menyelesaikan masalah ini. Liu Jian berkata dengan cara yang profesional. Oke, kamu hubungi dia. Zhang Xiang berkata dengan wajah dingin. Melihat ini, Zhang Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa cemas. Ayah, apa kamu tidak tahu bos Financial Street? Ini terjadi di wilayahnya. Hubungi dia dan katakan padanya untuk membantu kita menyelesaikan masalah ini. Mendengar ini, mata Zhang Xiang berbinar. Ya, bagaimanapun juga, saya adalah pelanggan lama Financial Street. Mungkin jika saya berbicara dengan pemimpinnya, dia akan memberi saya sedikit wajah karena persahabatan. Bukankah kita baru saja mendapatkan bos baru beberapa hari yang lalu? Dan saya dengar dia masih cukup muda. Mungkin karena dia penuh energi. Dia akan membantuku mengambil alih pekerjaan ini. Lagi pula, saya adalah penyewa rumahnya. Jadi saya harus memberinya keuntungan dari keraguan. Memikirkan hal ini, Zhang Xiang berkata dengan suara yang dalam. Bos Liu, saya ingin berbicara dengan atasan Anda tentang hal ini. Saya rasa Anda tidak bisa membuat keputusan. Anda ingin memberitahu bos saya? Liu Jian tersenyum, sedikit aneh. Ya. Zhang Xiang menjawab tanpa berpikir panjang. Oke, kalau begitu kamu beritahu dia sendiri. Saat dia berbicara, Liu Jian mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor, dan mengaktifkan fungsi speakerphone. Zhang Xiang sedikit terkejut melihat Liu Jian menyalakan speakerphone. Begitukah cara kita mengobrol? Bahkan tidak menelepon siapapun. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Liu Jian berkata dengan hormat. Bos, permisi. Seseorang ingin berbicara dengan Anda. Ada apa? Fan Yu sedang mengobrol dengan Suzai di pesta koktail ketika dia menerima telepon dari Liu Jian dan berkata, Mobil Nona Su hancur. Apa-apaan ini? Mobil siapa yang hancur? Fan Yu mengerutkan kening. Mobil tunangan Anda, Nona Su, hancur. Begitu dia selesai mengatakan ini, Zhang Xiang dan putranya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mobil Suzai hancur. Suzai, yang duduk di sebelah Fan Yu, menjadi kesal ketika dia mendengar bahwa mobilnya telah dihancurkan. Mengapa mobil saya dihancurkan tanpa alasan? Kemudian dia teringat bahwa ketika dia datang ke sini, Fan Yu meminta Liu Jian untuk mencari seseorang untuk menghancurkan BMW Z4, dan ekspresinya menjadi muram. Fan Yu tampak aneh. Siapa yang menghancurkannya? Kata Liu Jian. Pemilik BMW Z4 adalah Zhang Ji.
putra Zheng Xiang, presiden perusahaan keuangan Pingtai. Setelah mendengar kata-kata ini, kemabukan Zheng Xiang benar-benar mereda dan hatinya mulai bergetar. Mobil yang dihancurkan putranya adalah milik tunangan bos di Financial Street. Sial. Apakah ini bos dari sebuah perusahaan keuangan kecil? Apakah ini bos besar? Zheng Xiang dengan cepat berkata. Bos Liu, apakah Pagani itu mobil tunangan bos Anda? Liu Jian mengerjak. Ya, dan tunangan bos adalah putri dari ketua Tianlong Group. Lihat, plat nomornya masih ada. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya-tanya. Ini adalah kesalahpahaman. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Tuan Fan, tolong dengarkan penjelasan saya. Telepon berbunyi bip dan orang di ujung sana menutup telepon. Fan Yu membawa Suzai keluar dari pesta koktail dan menuju ke taman di taman. Suzai, jangan terburu-buru. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Suzai memelototi Fan Yu dengan marah dan berkata, bukan mobil Anda yang hancur. Jadi Anda pasti tidak terburu-buru. Saya meminta seseorang untuk membawa mobil ini kembali dari luar negeri, dan saya tidak bisa mendapatkan yang kedua. Tidak lama kemudian, Fan Yu dan Suzai tiba. Melihat pemilik sebenarnya datang, semua orang melihat dengan penuh perhatian. Terutama Suzai. Mereka mendengar bahwa Suzai adalah putri tertua dari grup Tianlong. Tembakan sebesar itu mungkin tidak akan terlihat sekali seumur hidup. Saya Tuan Zheng dari perusahaan keuangan Pingtai. Halo, Nona Su, Tuan Fan. Zheng Xiang berlari dan berbicara dengan sopan kepada Suzai dan Fan Yu. Fan Yu bahkan tidak menatapnya. Dia hanya berjalan melewatinya dan mendatangi Liu Jian, melirik gangster yang masih ditembaki oleh satpam, dan berjalan mengelilingi Pagani yang telah menjadi besi tua. Sika, bagaimana dengan itu? Bagaimana rasanya menghancurkan Pagani? Tidakkah Anda merasa bahwa tidak pernah ada momen yang begitu gemilang dalam hidup Anda? Para gangster tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa berbaring di sana dengan tenang. Kamu? Ya, itu kamu. Fan Yu menunjuk ke arah Zheng Ji yang berdiri di samping dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Kamu luar biasa. Anda melakukan sesuatu yang tidak berani saya lakukan. Meskipun saya mengagumi Anda harus memikirkan sendiri konsekuensi dari masalah ini. Lao Liu, lepaskan dia. Ketika Liu Jian mendengar apa yang dikatakan Fan Yu, dia melambaikan tangannya dan meminta petugas keamanan untuk melepaskan Xiao San dan yang lainnya. Akhir dari bab ini. Bab ke-30. Bab 30. Orang tua akan datang. Zheng, saudara Zheng, apa yang harus saya lakukan? Para gangster mendatangi Zhang Ji dan berkata dengan suara rendah. Mereka hanyalah gangster kecil, dan mereka tidak bisa melawan penjaga keamanan yang terlatih secara sistematis. Postur penjaga keamanan itu membuat mereka takut. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalian menghancurkan mobil itu tanpa melihatnya terlebih dulu. Beraninya kalian menghancurkan Pagani. Semakin Zheng Ji memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Apakah semua orang ini tidak memiliki mata? Mereka merasa sedih. Bukankah Anda meminta kami untuk menghancurkan mobilnya? Di sisi lain, Zheng Xiang sedang menjelaskan kepada Suzai. Nona Su, dengar. Anakku tidak tahu apakah itu mobilmu atau bukan. Dan mobil kita dihancurkan terlebih dahulu. Jika dia tahu itu mobilmu, Nona Su, dia tidak akan berani menghancurkannya meskipun dia diberikan sedikit keberanian. Suzai tampak dingin dan berkata kepada Fan Yu, yang mengkritik dan melontarkan komentar sinis. Bukankah kamu bos Financial Street? Biarkan perusahaan Pingtai mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Financial Street besok. Setelah mendengar ini, Zheng Xiang merasa seperti disambar petir. Meskipun gedung perkantoran di Financial Street mahal, namun merupakan simbol status. Terkadang bagus atau tidaknya penampilan perusahaan secara langsung menentukan persepsi dan kepercayaan sebagian pelanggan terhadap Anda. Meskipun Pingtai Financial telah mengumpulkan beberapa pelanggan lama selama bertahun-tahun,
Jika ada yang tahu bahwa mereka telah dikeluarkan dari Financial Street, hal itu pasti akan mengingatkan kita pada beberapa gambaran yang tidak kondusif bagi perusahaan yang mengalami hal itu. Dalam kasus yang serius, akan ada bahaya kebangkrutan. Zhang berteriak dengan cemas. Nona Su, dengarkan aku. Berhenti bicara omong kosong. Saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan mobil ini dari luar negeri, dan juga dimodifikasi oleh klub mobil sport top dunia. Total biayanya lebih dari 70 juta. Jika Anda tidak membayar kompensasi, saya akan melaporkan dan mengambil tindakan hukum. Suzai berkata dengan dingin. Jangan seperti ini, Nona Su, saya akan membayar mobil Anda. Mengapa saya tidak membayar mobilnya? Dia belum pernah mengalami kejahatan ini dalam hidupnya. Dosa macam apa yang telah dia lakukan? Melihat penampilan Zheng Xiang, semua orang yang menyaksikan kegembiraan itu terdiam. Dan tidak ada yang tertawa. Karena jika itu mereka, jika putra mereka telah menyebabkan masalah besar, terutama jika dia adalah wanita tertua di grup Tianlong, dia mungkin tidak akan sebaik seperti Zheng Xiang. Haha, Tuan Zheng. Jika Anda seperti ini sebelumnya, Anda tidak akan menyebabkan situasi saat ini. Anda juga mendengar bahwa tunangan saya meminta Anda meninggalkan Financial Street besok. Tapi jangan menunggu saya mengirim seseorang untuk mengusirmu. Fan Yu datang. Berkata sambil tersenyum. Zheng Xiang dengan cepat mengangguk setuju. Meskipun masih ada kontrak sewa, dia merasa bahwa di depan dua orang besar ini, hal itu mungkin tidak berhasil. Pada saat ini, Zheng Xiang tampaknya telah berusia lebih dari 10 tahun lebih cepat. Dan wajah aslinya yang berseri-seri juga menunjukkan tampilan tua. Oke, ayo kita bubar. Kita harus bekerja. Liu Jin berkata kepada orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitarnya. Ledakan. Orang-orang di sekitarnya berpencar. Sekelompok penjaga keamanan mulai membersihkan mobil sport yang hancur itu. Dan Zheng Xiang juga pergi sendirian bersama putranya. Mengenai masalah kehilangan uang, saya akan meminta Departemen Keuangan perusahaan untuk menelepon Suzai ketika saya kembali. Siapa sangka sebuah kecelakaan akan berujung pada akhir yang tragis. Zhang Ji melihat punggung ayahnya dan berkata dengan gemetar. Ayah, kamu adalah ayahku. Kamu adalah leluhurku. Ayo kembali. Zheng Xiang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memukul atau memarahi putranya. Mobil Suzai hancur dan dia tidak berminat untuk terus menghadiri resepsi. Fan Yu mengantar Suzai pulang dengan BMW seri 7 yang dipinjamkan oleh Liu Jian. Duduk di dalam mobil, Suzai berkata, apakah kamu bahagia? Fan Yu mengemudikan mobil dan berkata, mengapa saya bahagia? Anda adalah tunangan saya. Bagaimana saya bisa bahagia ketika mobilnya hancur? Tapi kedutan di sudut mulutnya mengkhianati apa yang dia pikirkan. Mendengus. Melihat senyum Fan Yu yang tertahan, Suzai tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat keluar jendela. Mungkin merasakan suasana hati Suzai benar-benar buruk. Dia berkata, itu bukan masalah besar. Bukankah hanya Pagani? Aku akan membelikanmu McLaren P1 besok. Apa katamu? Tiba-tiba, Suzai menoleh, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, Fan Yu merasa bahwa Suzai juga seorang bintang film, dan ekspresi patah hatinya barusan pasti palsu. Sial, kamu mempermainkanku. Keduanya bergegas menuju area Villa Yuehu. Suzai tinggal di Villa Yuehu. Konon meski bukan kawasan villa terbaik di Shanghai, namun pemandangannya paling indah. Dengan pegunungan dan air di belakangnya, seluruh area villa dibangun di sekitar Danau Yue. Saat bangun di pagi hari, Anda bisa menikmati panorama seluruh Danau Yue sangat cocok untuk menjaga kesehatan. Sesampainya di area Yuehu Villa, setelah Suzai menunjukkan identitasnya, pihak keamanan mempersilahkan kedua orang itu masuk. Villa Danau Bulan nomor 3 adalah villa terbesar di seluruh Danau Bulan. Konon memiliki luas lebih dari 1.500 meter persegi, villa dupleks 3 lantai, dan ruang penyimpanan bawah tanah. Maukah kamu mengundangku untuk masuk dan duduk? Fan Yu berkata dengan bercanda.
Ekspresi Suzai tetap tidak berubah dan dia berkata, "Kamu boleh masuk jika kamu mau. Jangan berani-berani melakukan sesuatu padaku. Oke." Fan Yu selalu mendengar bahwa Villa Yuehu adalah kawasan villa bangsawan, dan Fan Yu sudah lama ingin datang dan melihatnya. Memasuki villa dan melihat aula yang luas dan dekorasi yang sangat mewah, Fan Yu hanya bisa mengangguk. Dekorasi di villa ini bahkan lebih bagus daripada kamar kekaisaran di kamar Thompson kelas 1 saya. Tidak perlu melepas sepatu. Masuk saja. Fan Yu melangkah masuk, melirik dengan rasa ingin tahu, dan mendekati jendela. Meskipun langit benar-benar gelap, dia masih bisa melihat dengan jelas langit malam dan bulan. "Minum apa?" Suzai bertanya. Fan Yu berkata, "Apa saja oke." Sebotol anggur merah dibuka oleh Suzai, mencium aroma wangi anggur yang kaya. Fan Yu tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Anggur yang enak. Tahukah kamu anggur apa ini?" Suzai berkata dengan ringan. Fan Yu hanya merasa aroma anggurnya sangat menawan. Sedangkan untuk anggur merah, dia tidak tahu banyak tentangnya. "Aku tidak tahu. Romane Conti pada tahun 1979. Kata Suzai. Fan Yu berkata dengan heran. "Apakah ini anggur yang ada di berita? Anggur merah seharga lebih dari 1,5 juta yang sangat mahal." Dia telah melihat berita tentang harga anggur merah yang sangat mahal ini berkali-kali. Dari waktu ke waktu, berita itu disebutkan di internet sebagai sebuah hype, mengatakan bahwa orang kaya membelinya dengan harga lebih dari 1,5 juta yuan, yang mengejutkan banyak orang di sana waktu itu. "Kamu juga mengetahuinya?" Suzai mengangkat alisnya. Fan Yu mengangguk. "Tentu saja, saya sebenarnya ingin mendapatkan beberapa botol, tetapi harganya terlalu mahal dan Jax tidak memiliki pasar, jadi saya terpaksa menyerah." Suzai menggelengkan kepalanya. "Satu botol anggur jenis ini harganya lebih murah, dan saya belum melihat botol lain di pasaran. Barang-barang itu langka dan mahal. Jika pasar penuh dengan barang-barang itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan harga setinggi langit, dan mungkin tidak akan banyak lagi jenis anggur ini yang tersisa. Aku tidak tahu cara minum, tapi kamu memberiku minuman ini, dan kamu tidak takut menyayakannya?" Kata Fan Yu sambil tersenyum. Suzai meliriknya dan mengeluarkan 2 gelas dari bawah bar. "Meskipun anggur jenis ini berharga, anggur ini juga untuk diminum orang. Jarang ada tamu yang datang ke rumahku. Jika aku tidak mengeluarkannya, maka nilainya akan hilang terbuang sia-sia. Hanya sedikit orang yang datang ke rumahmu." Fan Yu bertanya dengan heran setelah mengambil gelas anggur yang diserahkan Suzai dan melihat anggur merah di dalamnya. "Apakah menurutmu banyak orang yang datang ke rumahku? Jika kamu bukanlah tunanganku, kamu tidak akan pernah bisa memasuki rumahku seumur hidupmu." Suzai berkata dengan dingin. Fan Yu mengangkat bahu. "Mungkin." Mereka berdua tidak minum banyak. Mereka hanya minum setengah botol dan berhenti. Ting ting ting. Saat keduanya berhenti minum, ponsel Fan Yu berdering. Dia mengangkat telepon dengan bingung. "Hei, Bu, ada apa?" "Nak, aku punya sesuatu yang mungkin harus merepotkanmu," kata si Wanru malu-malu. "Ada apa? Katakan padaku." Fan Yu berkata sambil tersenyum. "Nak, dengar, sepupu Anda dari keluarga paman Anda sudah kembali." Si Wanru berkata dengan ragu-ragu. Fan Yu curiga. "Bu, dia kembali jika dia mau. Ada apa? Apakah dia pamer padamu lagi?" Fan Yu benar-benar tidak menyukai orang-orang di keluarga pamannya. Dalam ingatannya, sepertinya keluarga pamannya memiliki cukup banyak aset, dan sepupunya adalah orang yang suka pamer. Setiap kali dia memiliki sesuatu yang bagus, dia selalu suka memamerkannya kepada orang lain. Ketika dia masih kecil, dia sering pergi ke rumahnya untuk melakukan itu. Anak itu memang seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Si Wanru berkata sambil tersenyum masam. Fan Yu menggelengkan kepalanya dengan geli. "Oh,
Bu, aku tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya berpikir dia cukup menarik dan berpikir dia pamer lagi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Sepupumu telah menemukan seorang gadis dan membawanya pulang kali ini. Fen Yu berkedip dan berkata, jika dia membawanya kembali, maka dia membawanya kembali. Saya mengerti. Dia membawa pacarnya ke rumah kita untuk pamer, kan? Suzai, yang sedang berdiri, mendengar percakapan antara Fen Yu dan ibunya dan mau tidak mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa keluarga Fen Yu hanyalah keluarga biasa, dan satu-satunya orang yang dia sayangi adalah bibinya Xie Yuqing, seorang mahasiswa master ganda yang lulus dari Universitas Harvard. Xie Wanru tidak bisa membantu tetapi berkata, Kamu tidak bisa melupakan skandal sepupumu, kan? Fen Yu tertawa dan berkata, saya hanya menganggapnya menarik. Bagaimanapun, itu adalah kenangan dari masa kecil saya. Jadi saya selalu memikirkannya. Ada apa, Bu? Dengan kepribadian sepupu saya yang rendah hati dan kepribadian yang terburu-buru, bagaimana dia bisa menemukan pacar? Ya, Paman dan Bibi Anda sangat senang mengetahui hal ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke Shanghai bersama, bermain selama beberapa hari, melihat pantai, dan membiarkan putra mereka dan pacarnya memperkuat hubungan mereka. Kata Xie Wanru. Fen Yu mengerti bahwa keluarga pamannya yang ingin datang ke Shanghai, dan ibunya ingin dia menjadi tuan rumah bagi mereka. Pasti bibi saya tahu tentang situasi saya di Shanghai dan memberitahu keluarga saya. Karena itulah ibu menelepon saya dan meminta saya untuk menjaga keluarga paman saya di Shanghai. Oke, Bu. Saya tahu apa yang Anda maksud. Biar saya yang mengurusnya. Fen Yu meyakinkan. Xie Wanru berkata, awalnya, ayahmu ingin meneleponmu tentang hal ini, tetapi dia merasa malu, jadi dia meminta aku untuk meneleponmu. Bu, jangan khawatir. Ini hanya masalah kecil. Tidak ada yang membuat ayah perlu malu. Paman dan yang lainnya bisa datang jika mereka mau. Fen Yu menjawab, Nak, aku mendengar dari bibimu bahwa kamu baik-baik saja di Shanghai. Kapan kamu bisa menemukan teman kencan dan membawanya kembali untuk menunjukkan kepada kita? Fen Yu melirik Suzai yang membungkuk untuk mendengarkannya dan tidak bisa menahan senyum. Bu, aku sudah punya tunangan. Bukankah itu terlalu dini? Aku akan membawanya kembali untuk menunjukkannya kepada kalian. Benarkah? Xiao Yu, kamu sudah punya tunangan? Kenapa kamu tidak memberitahuku dan ayahmu? Seperti apa situasi keluarga gadis itu? Apakah dia kaya atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah karakternya. Keluarga Fen kami bukanlah keluarga kaya. Selama mereka dapat menemukan seseorang yang dapat menjalani kehidupan yang baik bersamamu, ayahmu dan aku tidak keberatan. Xie Wanru tiba-tiba menjadi cemas. Bu, dia orang yang baik, dan keluarganya berkecukupan dengan sedikit uang. Tapi M3 Reka tidak tahu bagaimana keadaan kita sekarang, karena kita baru saja mengenal satu sama lain. Fen Yu berkata, melirik Suzai yang berdiri di samping. Kalian sudah tunangan, jadi kenapa kalian baru saja akrab satu sama lain? Bukankah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Xie Wanru bertanya dengan bingung. Oh, Bu, saya tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Anda. Putramu telah dipaksa. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tunangan yang diatur oleh sistem. Jadi dia hanya membuat alasan. Oh, ngomong-ngomong, Bu, kenapa kamu tidak ikut juga? Ini akan menyelamatkan paman saya dan keluarganya agar tidak datang sendirian. Aku agak malas menghibur mereka. Jika kalian berdua datang bersama, aku akan senang. Ayahmu dan aku juga akan pergi. Xie Wanru agak tergoda, terutama ketika dia mendengar bahwa putranya memiliki tunangan. Dia harus pergi dan memeriksanya. Oke, aku akan membicarakannya dengan ayahmu. Fen Yu mengangguk. Sekarang kalian berdua bisa datang ke sini, dan jangan kembali lagi. Tinggallah di kota ajaib. Jadi aku tidak perlu jauh darimu dan mengkhawatirkanmu. Apakah itu mungkin?
Harga di Shanghai terlalu tinggi. Jika aku ikut dengan ayahmu, aku harus menambah bebanmu. Tidak mudah bagimu untuk menabung untuk keluarga. Dan kamu sudah punya tunangan. Jadi kamu akan membutuhkan uang untuk menikah di masa depan. Xie Wanru berkata dengan prihatin. Bu, menikahi seorang istri tidak membutuhkan biaya. Keluarganya mengatakan mereka ingin membayar sedikit dan mereka tidak menghargai aset anakmu. Fan Yu berkata sambil bercanda. Ya, ibu dan ayahmu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, jika seorang gadis menikah dengan keluarga Fan, kita harus memberi mereka uang. Kita tidak bisa membiarkan mereka berpikir bahwa kita adalah tipe orang yang menganiaya menantu perempuan mereka. Oke, saya mengerti. Bu, mari kita bicarakan setelah kamu datang. Juga, beritahu keluarga paman bahwa saya akan membayar semua biaya mereka di Shanghai. Jadi mereka bisa datang tanpa khawatir. Fan Yu menginstruksikan. Xie Wanru tersenyum dan berkata. Oke, jika ayahmu tahu kamu begitu sukses, dia mungkin akan pamer kepada pamanmu. Haha, ayo pamer. Keluarga kami telah memenuhi syarat untuk pamer. Jika mereka tidak setuju, biarkan mereka pamer juga. Kemudian dia mengobrol dengan Xie Wanru sebentar dan menutup telepon. Ketika Su Zai melihat Fan Yu menutup telepon, dia tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, "Kamu sangat tidak tahu malu." Fan Yu berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak tahu malu, kamu tidak akan terkalahkan. Setelah mengobrol sebentar, Fan Yu berpamitan dan segera pulang. Mengemudi di jalan kembali ke kota, Fan Yu mendengarkan lagu di mobil dengan santai. Setelah mengetahui bahwa orang tuanya akan datang, dia merasa sedikit bersemangat. Bagaimanapun, saya memiliki orang tua dalam hidup ini. Dan inilah saatnya menikmati kebahagiaan memiliki orang tua.